Bab 170. Bisakah darah keadilan korup menjadi dingin? Fang Yuan menyaksikan sosok Bai Ningbing berjalan sampai dia jauh. Saksikan kecemerlangan dunia ini. Dua pupil hitamnya menyala dengan cahaya yang mengesankan. Bai Ningbing yang tidak lagi bingung lebih berbahaya dari sebelumnya. Hidup dan mati tidak lagi mengganggunya, dan semakin dekat dia dengan kematian, semakin dia akan menunjukkan rahmat yang tak tertandingi dari fisik jiwa es gelap utara. Namun, ingin bertarung denganku nanti, Fang Yuan tiba-tiba tertawa, kamu pasti akan kecewa. Begitu dia keluar dari asap tebal itu, Fang Yuan telah memutuskan untuk meninggalkan Gunung King Mao. Akan menarik untuk bertarung dengan Bai Ningbing, tapi itu tidak bermanfaat baginya. Bai Ningbing telah menetapkan definisi kecemerlangan pada Fang Yuan, dan itu karena dia masih muda dan pandangannya tentang dunia terbatas pada Gunung King Mao. Namun, Fang Yuan berbeda. Dalam rencana besarnya sejak kelahirannya, Gunung King Mao hanyalah titik awal. Selama hati memiliki ambisi besar, seseorang pasti berpikiran luas, tidak dibatasi oleh detail kecil dengan orang lain. Sudah waktunya untuk pergi, likan petir lebih licik dan lebih sulit untuk ditangani daripada serigala mahkota guntur. Hanya dengan kekuatan Bai Clan atau klan Gu Yue saat ini akan sulit untuk menahan serangannya. Kecuali seorang ahli peringkat 5 muncul dan membalikan ombak, atau mungkin jika dua klan bersekutu. Bai Clan dan Gu Yue Clan memiliki dendam mendalam terhadap satu sama lain, mereka akan bersekutu jika situasinya sampai pada titik itu, tetapi aliansi itu tidak akan tulus. Fang Yuan tidak optimis tentang prospek ini. Negara Gunung King Mao akan ditentukan oleh pertempuran ini. Jika kedua pemimpin klan keduanya terbunuh oleh petir lican, Gunung King Mao akan menjadi wilayah serigala petir. Jika satu pemimpin klan selamat, maka dengan aliansi, klan lainnya hanya akan menjadi menyedihkan tak ada nilai. Jika likan petir terbunuh, kedua klan pasti harus merehabilitasi karena korban yang parah. Klan akan merapikan urusan internalnya dan aku akan diselidiki. Fang Yuan bisa dengan jelas melihat perubahan yang bisa terjadi melalui ini. Ini adalah dunia Gu, dan di sini kekuatan individu dapat menguasai kelompok. Dengan demikian, semakin tinggi kultivasi seorang Master Gu, semakin banyak kekuatan yang dia miliki untuk membalikan keadaan. Tidak peduli Bai Clan atau Gu Yue Clan atau paket serigala petir, selama ahli peringkat 4 lainnya muncul di antara mereka, hasilnya akan menjadi kesimpulan terdahulu. Namun, tidak peduli situasinya, mereka semua tidak menguntungkan bagi Fang Yuan. Sudah waktunya untuk pergi. Meskipun aku masih kekurangan Gu penyembuhan yang ideal, bagaimana seseorang dapat memiliki semua yang dia inginkan? Setelah kembali ke desa, aku akan mengambil esensi lotus surgawi dan kemudian mengambil Gu penyembuhan dari penyimpanan klan sebelum pergi segera. Fang Yuan memberikan pandangan terakhir di belakangnya, suara ledakan kuat masih datang dari asap hitam. Dia berbalik dan pergi, bergegas menuju desa Gu Yue. Dengan statusnya sebagai tetua, dia bisa dengan paksa membuka penyimpanan klan dan mengeluarkan batu purba serta cacing Gu. Ada kerusuhan di sekitar, orang-orang ketakutan, ini adalah waktu terbaik untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika kesempatan ini dilepaskan, tidak peduli apa hasil pertempurannya, situasi umum akan ditetapkan, membuatnya sulit untuk mengambil keuntungan. Gu sayap guntur tidak bisa digunakan untuk saat ini, jadi Fang Yuan hanya bisa berlari dengan cepat melalui hutan. Gelombang serigala telah menghancurkan segalanya di jalurnya, membuat jalur yang dulunya berbahaya itu damai dan aman. Segera, Fang Yuan bisa melihat desa Gu Yue di Cakrawala. Kamu siapa? Fang Yuan dengan cepat berhenti, dua orang asing muncul di depannya. Keduanya memakai pakaian Master Gu. Salah satunya adalah seorang lelaki tua. Dia tinggi dan punggungnya tegak lurus, memberikan perasaan setenang gunung dan sedalam kolam yang dalam. Bagian yang paling menarik adalah topeng tembaga yang ia kenakan di wajahnya. Topengnya berdesain polos dan memberi nuansa antik. Ada 3 lubang di atasnya, mengungkapkan mata dan mulut si pemakai. Matanya menunjukkan perubahan hidup dan mengungkapkan aura yang agung dan lurus. Bibirnya terangkat, kontur di antara setajam pisau, mengisyaratkan kemauan keras pria ini. Topeng itu tidak menutupi telinganya, memperlihatkan rambut kuilnya yang mulai memutih dan mengungkapkan bahwa pria ini seharusnya berusia lebih tua. Yang di sebelah pria itu adalah seorang pemuda dengan alis yang sama lurusnya dengan pedang, dan mata yang cerah dan bersinar, secara berkala mengirimkan pandangan tajam yang tampak seperti elang atau harimau. Melihat penampilan ini, usia pemuda harus sama dengan Fang Yuan. Namun, sabuk orang ini memiliki piring perak di atasnya, diukir dengan karakter 3. Begitu muda dan sudah menjadi Master Gu peringkat 3, ini menunjukkan bakat luar biasa dalam kultivasi. Ini adalah seorang jenius muda. Namun, tatapan Fang Yuan hanya berhenti sejenak pada pemuda ini, sebelum berbalik ke senior. Pemuda ini memiliki kulit yang agak gelap dengan bibir yang mengerucut yang sama, seluruh tubuh melepaskan aura yang tajam dan profesional, jelas bukan seseorang yang bisa diremehkan.
Tetapi area dada yang sedikit melotot bersama dengan struktur anggota badan dan tenggorokan memungkinkan Fang Yuan untuk langsung melihat melalui identitasnya sebagai seorang gadis. Fang Yuan tidak akan pernah memandang rendah wanita, tetapi dibandingkan dengan gadis heroik ini, identitas pria parubaya di sampingnya akan mengejutkan siapapun. Ti Sueleng. Pikiran Fang Yuan tersentak, dia dalam hati mengingat identitas pria parubaya ini. Pria itu mengenakan topeng tembaga dan lempengan batu kecubung berbentuk bujur sangkar di ikat pinggangnya diukir dengan karakter 5. Dia adalah Master Gu peringkat 5, penegak hukum, seorang detektif hebat, penyelidik nomor 1 di perbatasan selatan, penyelidik ilahi, Ti Sueleng. Dia tidak memihak dan tanpa ampun dalam menegakkan keadilan. Banyak pembudidaya jalur iblis telah ditangkap olehnya dan banyak karakter keji dipenggal. Dia adalah contoh teladan dari jalan yang benar dan telah membuat reputasi yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri dengan menyelesaikan banyak kasus ketika dia melakukan perjalanan ke perbatasan selatan. Adik kecil, tolong tunggu. Ti Sueleng menangkupkan tangannya ke Fang Yuan. Dia sudah membuat nama untuk dirinya sendiri untuk waktu yang lama dan juga peringkat 5 guru-guru, tetapi sikapnya sopan dan ramah. Melihat keadaan adik laki-laki yang terluka dan penampilan yang tergesa-gesa, apakah pemimpin klan dan tetua yang terhormat menemui masalah? Dia bertanya. Fang Yuan secara otomatis mengubah ekspresinya menjadi kecemasan dan keheranan, sementara campuran di dalamnya adalah keraguan dan ketakutan. Siapa kalian? Bagaimana kamu tahu ini? Benar, kami mengejar serigala mahkota guntur, tetapi kami mendapat masalah dengan menemui lican petir. Aku bergegas kembali untuk meminta bala bantuan. Aku Ti Sueleng, aku sekutu, bukan musuhmu. Aku baru saja datang dari desa Gu Yue. Adik laki-laki, kamu tidak perlu kembali untuk bala bantuan, gelombang buas itu menjadi perhatian semua manusia dan kita harus bergandengan tangan untuk hadapi itu. Kami, Ti ini akan berkontribusi semua yang dia bisa. Ti Sueleng segera mengambil tugas ini pada dirinya sendiri. Sialan untuk berpikir bahwa aku, Gu Yuebo, akan mati di sini hari ini. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa membiarkan lican petir ini turun dengan mudah. Pemimpin klan Gu Yue dan pemimpin klan Bai penuh dengan luka dan hampir kehabisan esensi purba mereka. Saat ini, mereka bisa merasakan aura kematian yang suram. Asap tebal sudah menyebar. Semua tetua telah mati dan hanya 2 pemimpin klan ini yang tersisa. Lican petir juga tidak berjalan dengan baik. Tubuhnya memiliki beberapa luka yang dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya. Dia menutup giginya dan mundur ke belakang bungkusan serigala kilat, matanya berkedip-kedip dengan pandangan licik saat mundur dari pertempuran di garis depan. Ayo, kamu pengecut. Pemimpin klan Bai dengan marah meraung. Namun, lican petir terus mundur ke belakang dan kemudian menjerit memerintahkan serigala petir biasa untuk mengisi daya kedua Master Gu peringkat 4 ini. Bajingan licik. Gu Yuebo dan pemimpin klan Bai saling memandang dan menghela nafas. Mereka telah bersiap untuk melakukan serangan balik yang kuat sebelum mati, tetapi lican petir memiliki kebijaksanaan yang tidak hilang bagi manusia dan tidak tertipu. Hidupku sudah berakhir. Sialan ini, kita akan mati di mulut serigala petir biasa ini. Tepat ketika 2 pemimpin klan ini menjadi sangat bingung, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. 2 pemimpin, bertahan sebentar di sana. Suara itu menggema melalui hutan gunung. Tubuh kedua pemimpin klan tersentak dan mereka segera berbalik untuk melihat sosok tinggi bergegas ke arah mereka. Sosok itu berulang kali melintas, bergerak bebas melalui bungkusan serigala. Setelah beberapa saat, sosok itu berdiri di samping 2 pemimpin klan. Kamu adalah? Kedua pemimpin klan bertanya pada saat yang sama. Namaku Ti Sueleng. Terkesiap. Pemimpin klan Bai menarik napas panjang karena terkejut. Dia terkejut, gembira dan juga bingung mengapa Ti Sueleng ada di sini. Gu Yuebo, di sisi lain, menyadari alasannya saat dia dengan gembira berkata, jadi itu Ti penyelidik ilahi. Baru saja dia mengatakan ini, serigala membawa masuk banyak makhluk busuk. Lidah Ti Sueleng tampak meledak dengan guntur dan dengan teriakan rendah ia menghendaki seorang Gu di bukaannya. Ledakan. Aura tak berbentuk tiba-tiba meletus, memancarkan dan menelan segalanya. Aura ini seperti gunung, gigih dan tak tergoyahkan. Itu seperti surga itu sendiri karena mengabaikan dunia dan melihat segala sesuatu. Gu benar. Hanya seorang guru Gu yang memiliki hati yang benar yang dapat menggunakannya. Aura yang benar bisa melemahkan makhluk jahat dalam jangkauannya, semakin rendah kemauan musuh-musuhnya, semakin banyak efek melemahnya. Ti Sueleng pernah menggunakan Gu ini untuk membuat Master Gu peringkat 4 kehilangan kekuatan bertarungnya dan menyerah sepenuhnya. Ini adalah seni tertinggi untuk menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Hou, hou. Melolong. Momentum serigala petir berhenti. Anggota tubuh mereka gemetaran di bawah tekanan aura ini dan mereka tidak berani bergerak maju. Hou.
Lican Petir mengeluarkan teriakan perang dari belakang, mencoba untuk memerintahkan paket serigala petir ini. Saraf seperti itu. Tisueleng melotot dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, membuat gerakan meraih ke arah Lican Petir. Gemuruh. Riak-riak menyebar di langit dan tangan besi besar yang hitam mencabik-cabik langit dan meraih Lican yang menyambar. Peringkat 5 gugulat jurus besi. Lican Petir itu licik tetapi tidak memiliki keberanian. Selain itu, tubuhnya penuh dengan luka sehingga tidak berani melawan gerakan ini secara langsung dan bukannya cepat menghindar. Namun, tangan besi hitam ini dengan kuat mengunci Lican Petir dan terus mengejar. Lican Petir tidak bisa lepas darinya. Kepribadiannya yang ganas dirangsang itu meraung keras dan keras menabrak tangan besi hitam. Besar itu hancur, tetapi Lican Petir menerima luka serius. Hampir semua tulangnya berada di ambang kehancuran. Itu merintih sengsara tetapi tidak berani melawan Tisueleng lagi. Akhirnya, dengan marah memandang Tisueleng dan dua pemimpin klan sebelum menyelipkan ekornya dan melarikan diri. Ini akan melarikan diri. Cepat, hentikan. Kedua pemimpin klan berteriak tetapi Tisueleng berdiri di tempat dan tidak bergerak. Penyelidik ilahi, tolong selesaikan. Gu Yuebo menangkupkan tangannya dan memohon. Tisueleng sedikit menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Fang Yuan dan gadis muda itu akhirnya tiba. Mereka telah melihat bagaimana Lican Petir telah dipaksa pergi oleh tangan besi. Ayah, kenapa kamu melakukan itu? Kamu terluka. Gadis muda itu dengan cepat mendekati Tisueleng dan menghentakkan kakinya dengan marah, nada celaannya penuh kekhawatiran. Ruonan, Lican Petir ini sangat licik. Mengejarnya dengan paksa adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Tisueleng berbicara ketika tiba-tiba tubuhnya sedikit bergetar. Wah. Dia menyemburkan darah dari mulutnya. Ada warna kehijauan yang aneh dan suram di dalam darahnya, dan ketika darah itu jatuh ke tanah, darah itu segera mengikis rumput hijau, mengeluarkan asap yang tidak menyenangkan. Jelas, dia menderita luka serius. Ayah, kamu baik-baik saja? Gadis muda itu, Tiruonan dengan cepat mengangkat tangannya dan mencoba menyembuhkan Tisueleng. Tidak perlu ribut-ribut soal itu, kau tahu lukaku, aku akan merasa jauh lebih baik setelah mengeluarkan darah. Tisueleng tertawa dan melambaikan tangannya, menolak perawatan. Melihat adegan ini, kedua pemimpin klan yang telah merasa dendam sebelumnya, segera merasa malu. Penyelidik ilahi tidak mementingkan diri sendiri, kamu membantu kami meskipun kamu menderita cedera serius. Kami akan sangat mengingat kebaikan ini. Aku telah mendengar nama besar Tisueleng, dan hari ini aku bisa melihat bahwa itu sepenuhnya dibenarkan dan layak dikagumi. Kami berterima kasih kepada penyelidik ilahi karena menyelamatkan kami. Kedua pemimpin klan menangkupkan tangan mereka satu demi satu dan menyatakan terima kasih mereka. Tuan penyelidik ilahi, tolong hormati desa Bai aku dengan kehadiran Anda. Syukur ini menyelamatkan hidup aku akan melakukan yang terbaik untuk membayar. Kata pemimpin klan Bai. Bagaimana bisa Gu Yuebo hanya menonton ketika desa Bai mencoba membawa Tisueleng pergi? Dia tahu mengapa Tisueleng ada di sini, dan tersenyum bangga. Aku tahu bahwa Tuan penyelidik ilahi ada di sini karena permintaan Jiafu dan telah datang untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. Klan Gu Yue kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Ekspresi pemimpin klan Bai berubah ketika dia mendengar ini. Tisueleng berkata, benar. Namun, yang bertanggung jawab atas investigasi ini bukan aku, tetapi putriku Tiruonan. Segera, semua orang yang hadir berpaling untuk melihat gadis muda itu.